Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk menolong kami mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Berbicaralah kepada kami, kuasailah kami. Waktu ini kami serahkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 1 hingga 2 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat Tuhan Yesus berada di dunia, nampak ia memandang orang banyak berbeda dengan kita. Di sepanjang kitab Injil terlihat ada satu pola tentang bagaimana Yesus memandang dan mengajar murid-muridnya tentang orang banyak. Setiap kali dia melihat orang banyak, Yesus akan menyatakan kepada murid-muridnya apa yang ada dalam hatinya tentang orang banyak itu. Yaitu Yesus ingin murid-muridnya membagikan kasihnya kepada orang banyak tersebut. Tetapi para muridnya tidak selalu mengerti semua yang dia ucapkan atau diajarkannya. Sehingga Tuhan Yesus pun harus meyakinkan mereka bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong dan memampukan mereka untuk bisa mengajar orang banyak tersebut. Hal ini tertulis di Yohanes pasal 14 ayat 25 hingga 26. Maka tidak heran setiap ada orang banyak mendekati Yesus, Yesus pun menyingkir dengan murid-muridnya dan mengajar mereka tentang kasih Tuhan kepada manusia. Saudara-saudara, kita pun akan menemukan pola yang sama ketika kita hidup berjalan bersama Yesus. Ya, ketika Tuhan menempatkan kita di tengah orang banyak, kita akan merasakan Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada hati dan pikiran Tuhan terhadap orang-orang itu. Mungkin Tuhan akan menuntun kita ke tempat yang sunyi, di mana Dia membagikan kasih-Nya, belas kasihannya bagi orang-orang yang selama ini ada bersama kita. Mungkin Dia akan menyatakan kepada kita kehendaknya bagi mereka dan mengajak kita bersamanya mengerjakan karya keselamatannya. Mungkin Dia akan menaruh beban di hati kita untuk berdoa bagi mereka agar mereka memperoleh karya keselamatan dari Allah. Saudara-saudara, jika kita berada di tengah-tengah orang banyak dan kita tidak terusik dengan kondisi rohani mereka, ingatlah, Tuhan bisa dan siap menolong kita untuk memiliki hati terhadap orang-orang itu, dan kita bisa dimampukannya untuk melayani mereka sebagaimana yang Dia rindukan. Maka jika kita berada di tengah banyak orang, dengarkanlah apa yang Roh Kudus katakan. Mungkin kita akan merasakan apa yang ada dalam hati Tuhan terhadap orang-orang itu. Dan Dia menunggu salah satu dari muridnya untuk menanggapi dorongannya, untuk meresponinya. Bagaimana respon kita? Apakah kita memandang orang banyak tersebut perlu mendapatkan karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga kita mau mengajar mereka, menolong mereka mendapatkan karya keselamatan dari Allah sebagaimana kerinduan Allah kepada orang banyak. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti kerinduan hati-Nya bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perenungan firman-Mu hari ini yang sudah kami renungkan. Tolong kami mengerti hati-Mu dan kerinduan-Mu terhadap orang banyak, di mana mereka perlu dijangkau sampai mendapatkan karya keselamatan dari-Mu. Tolonglah kami ini bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi juga mewujudkannya di realita hidup ini. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.